daerah di mana tidak ada pilihan, orang yang melintas laut itu harus lewat situ. 4 diantaranya lewat Indonesia. Nah, kalau semua lewat Indonesia situ, terus kita diem saja gitu, tidak bisa mengambil bagian untuk mengontrol, mengendalikan, mengambil manfaat, ya rugi, rugi kita. Kemudian kalau kita dari sisi geoekonomi, apa yang kita tidak punya di Indonesia ini? Kita bandingkan dengan Jepang misalkan, itu belum apa-apanya. Apa yang ada di Jepang ada di kita, apa yang ada di Amerika ada di kita, tapi apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di mereka gitu. Nice. Sehingga di sini kalau kita lihat bahwa wilayah laut kita cukup luas, maka sini laut mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Laut sebagai media penyedia sumber daya alam. Ya, jadi sebenarnya cukup dengan laut saja kalau kita kelola dengan baik. Harusnya tidak ada bangsa Indonesia yang kelaparan. Laut juga sebagai media perhubungan. Nah, kalau kita tidak kendalikan dengan baik, bahaya untuk kita. Karena di situ pengaruh positif negatif itu lewat di situ. Kalau seandainya kita bisa mengendalikan, kita yang akan selalu menerima pengaruh positif negatif daripada yang positif. Ya. Kemudian laut juga sebagai media pemersatu bangsa. Sebagai media pemersatu bangsa, artinya karena memang bangsa Indonesia ini bangsa yang negara kepulauan. Laut itu bukan memisah-misahkan antara pulau satu dengan pulau yang lain, tapi laut itu menyatukan. Sehingga kalau kita pemahaman kita laut sebagai pemisah, laut bukan menjadi wilayah kita, tapi laut menjadi wilayah kita. Siapapun masuk ke wilayah kita tidak boleh. Jadi sistem mengatakan bahwa freedom of navigation itu tidak berlaku untuk di negara kepulauan. Siapapun yang lewat kita harus ada izin. Konsekuensinya karena freedom of navigation juga masih berlaku di dunia, maka Indonesia kalau mau diakui sebagai negara kepulauan di mana laut adalah bagian dari wilayah, maka harus memberikan jalur khusus untuk lewat orang tanpa harus izin, yaitu alur laut kepulauan Indonesia. Kita ada 3 alur laut. Kemudian laut ini menjadi media hankam karena ancaman, hambatan, tantangan, gangguan untuk kemajuan bangsa ini bukan hanya dari dalam, tapi dari luar juga. Karena wilayah kita berhadapan ancaman negara lain, maka negara lain itu ada, kita berbatasan dengan 10 negara yang dengan laut. Maka di sini laut menjadi hal penting. Kalau kita tidak mau menguasai laut, maka musuh akan langsung datang, tiba-tiba sudah ada di pantai kepada kita. Ya. Maka penguasaan laut menjadi hal yang sangat penting. Ya. Next. Nah, inilah dikatakan bahwa laut sebagai penyedia sumber daya alam salah satunya menjadi keberkahan untuk kita. Ini Allah yang berfirman kepada kita menyampaikan apa pentingnya laut untuk manusia. Allah tentukan laut ya, untuk manusia. Wa huwallazi sakhkhara bahra, dan dialah yang menundukkan laut. Ya, litakulu minhu lahma, yang di dalamnya ada makanan segar, karena itu daging yang segar, lahma ikan. Orangnya wadas terfiru wadaridu minhu hilyatan talbasunaha, dan agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan. Watarul fulka mawafiro fihi walitabatahu mina fadlili wal'allakum tashkurun. Jadi di situ Allah siap ada makanan. Kebutuhan manusia untuk hidup itu makan. Yang penting ada makan, ya hidup. Nggak punya mobil, nggak ada masalah. Allah sudah kasih alat untuk bergerak kaki. Kan gitu. Nggak punya mobil, nggak masalah. Tapi nggak punya makanan, kita nggak akan bisa hidup. Maka Allah berikan hal yang kebutuhan mendasar adalah makanan. Allah siapkan makanan situ. Dan di laut tidak pernah habis. Kita tidak perlu menanam sebagaimana kita menanam singkong, menanam padi, harus kita tanam, kita rawat. Di laut tidak perlu. Asal kita ambil dengan cara yang baik, tidak pernah habis laut itu dengan ikan. Di situ juga ada perhiasan.
memang manusia itu senang berhias gitu. Untuk kebanggaan kita, kesenangan kita, apapun disiapkan di situ. Kemudian Allah tahu laut itu bukan media hidup kita, maka Allah tunjukkan juga kapal, perahu-perahu berlayar, kita bisa ngambil manfaat dari situ. Tujuannya adalah agar kita mau bersyukur, mengambil manfaat, dan kemudian kita akan mencari keuntungan dan kita bersyukur. Dan dengan bersyukur itulah kemudian Allah akan berikan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini Allah katakan demikian. Ini sebelum Pak Mahan ini bicara tentang manfaatnya laut. Pak Mahan ini ahli strategi maritim dunia. Kalau anak tahu paham sekali ini. Ya, mengatakan siapa menguasai laut, dia akan menguasai perdagangan dunia. Artinya, kalau perdagangan dunia itu dikuasai, dia akan menguasai ekonomi dunia. Dan kalau ekonomi dunia dikuasai, berarti dia akan menguasai dunia. Sementara tadi katakan bahwa 80% perdagangan laut lewat perdagangan dunia lewat laut, 40% lewat Indonesia. Kalau kita kuasai itu 40% yang lewat Indonesia itu, kita kontrol betul, kita kendalikan betul, kita ambil manfaat, artinya ada 40% kekuasaan dunia bisa kita kuasai. Ya, jadi inilah hebatnya Indonesia sebenarnya. Untuk itu tidak mudah memang memimpin Indonesia dengan berbagai macam latar belakang rakyatnya, ya, dengan berbagai macam etnik, suku, bangsa, budaya, agama. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Ini perlu adanya suatu konsep kepemimpinan nasional. Ya. Bagaimana kita mengelola Indonesia itu dengan baik agar bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Kepemimpinan nasional akan merupakan sistem kepemimpinan dalam rangka menyelenggarakan negara dan pembangunan bangsa. Ya, yang meliputi berbagai unsur dan struktur kelembagaan serta berkembang dalam kehidupan pemerintahan negara dan masyarakat. Intinya adalah kepemimpinan nasional ini berperan untuk mengemban misi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita nasional kita adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita kita sudah tercapai belum ya, 4 ini? Kita sudah merdeka belum? Merdeka dari penjajahan, iya. Tapi merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik, merdeka secara sosial budaya. Sejauh mana secara sosial budaya kultur kita ditiru oleh orang daripada kita meniru orang? Lebih baik mana? Kita meniru atau kita ditiru? Rasanya lebih banyak kita meniru ya. Berarti kita belum merdeka, kita belum punya. Harusnya budaya kita adalah ditiru, menjadi tolak ukur budaya internasional. Tapi kita kadang anak-anak muda kita lebih banyak meniru, artinya kita belum merdeka. Dalam hal kita mempertahankan wilayah kita, apa sudah merdeka? Kita masih banyak ketergantungan dengan pihak asing. Jadi secara cita-cita negara kita belum 100% kita wujudkan. Pemimpin nasional harus mampu untuk mengajak seluruh komponen bangsa ini bisa mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa, tujuan nasional, yaitu hadirnya negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, untuk mensejahterakan masyarakat bangsa, untuk mencerdaskan bangsa, untuk bisa tampil di dunia, untuk mewujudkan kedamaian dunia. Itu tujuan nasionalnya. Sudah tercapai? Belum. Jadi pemimpin nasional orientasinya adalah untuk ke sana harusnya. Bukan hanya untuk orientasi diri dan kelompok. Dan itu kalau bicara pemimpin nasional, itu adalah seluruh yang mengelola negara ini, bukan hanya presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan lurah. Itu sebenarnya bagian dari kepemimpinan nasional, bagian pemimpin nasional. Ya. Jadi kalau kita coba kupas satu persatu kepemimpinan nasional
Maka kita coba, dalam kepemimpinan itu adalah jiwa ya, bagi seorang pemimpin. Pemimpin kalau kita coba terjemahkan sebagai manusia, maka seorang pemimpin dia harus sadar dirinya itu manusia. Jangan sampai dia nggak sadar kalau dirinya itu manusia, dan dia harus sadar siapa yang menciptakan dirinya. Dan kenapa sang pencipta menciptakan dirinya. Kalau enggak, dia merasa ujuk-ujuk ada manusia itu ada begitu saja, maka di sini akan sangat bahaya. Kalau sadar kalau dirinya itu diciptakan oleh sang pencipta, maka mungkin enggak kita akan berbuat semena-mena seenaknya. Karena yang menciptakan pasti punya aturan dan punya tujuan. Kalau aturan tujuannya enggak diikuti oleh dia, kira-kira murka enggak? Pasti akan ada sanksi. Maka bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk terbaik oleh sang pencipta, mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam kondisi sebaik-baik ciptaan. Tapi ingat, kenapa Allah kemudian berfirman summa radadnahu asfala safilin, kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, neraka safilin. Padahal yang tercipta, yang terbaik. Karena banyak manusia tidak sadar kalau dirinya adalah makhluk yang terbaik, tapi dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dia pertahankan diri yang terbaik dengan cara menjaga jangan jatuh kepada keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia akan tetap menjadi makhluk yang terbaik. Bagaimana caranya? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau dia bisa tetap beriman, meyakini Tuhan yang menciptakan, dan dia tetap menjaga amal solehnya. Bahwa manusia diciptakan itu adalah dalam rangka apa? Menjadi khalifah, penerus, silih berganti, bukan diciptakan sekali kemudian selesai. Ada misalkan ada keturunan semuanya untuk mengurus bumi, diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Agar apa? Untuk mengurus bumi, bukan diberikan kepada jin, bukan diberikan kepada malaikat, dan bukan diberikan kepada yang lain. Bahkan gunung semua itu meledak pada saat mau dikasih amanah ini, sehingga dia mengatakan manusia yang sangat bodoh, dikasih tugas yang begitu berat kok mau, karena dia tidak tahu ya. Maka inilah hakikat ciptakannya manusia. Kemudian Allah berikan kepada dirinya adalah kepemimpinan. Maka dikatakan setiap manusia itu adalah pemimpin ya. Dan untuk menjaga kepemimpinan ini, maka Allah berikan ada namanya sifat kepemimpinan. Jadi ada pemimpin itu manusianya, kepemimpinan ada sifat kepemimpinan. Untuk bangsa Indonesia, pendahulu kita sudah memformulasikan nilai-nilai manusia Indonesia yang sangat luhur, yang diformulasikan dalam Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, sehingga kalau ada orang nggak ngakui Tuhan yang Maha Esa, jangan ngaku dirinya bangsa Indonesia. Karena itu dari kesepakatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka seorang pemimpin pun dia harus punya visi dan misi. Kalau nggak punya visi misinya cetek itu ya, rendah, hanya visi misinya untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan dikatakan sebagai pemimpin nasional. Visinya adalah visi nasional. Apa itu? Yang tadi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Tentunya di sini harus profesional. Profesional apa? Dengan berilmu. Nah ini dari mahasiswa calon-calon profesional, calon-calon pemimpin. Pemimpin dalam konteks bukan pemimpin hanya sekedar memimpin diri sendiri, tapi memimpin untuk dalam lingkup yang lebih besar. Karena namanya kepemimpinan nasional, kita harus paham apa itu nasional. Nasional dalam karakter, dalam arti dia harus mempunyai karakter kewilayahan. Sadar bahwa kalau jadi pemimpin nasional, dia punya wilayah sebesar apa. Kalau dia akan ingin jadi presiden, sadar Indonesia itu adalah seperti apa. Saya akan memimpin Indonesia yang wilayahnya bukan hanya daratan, ada lautnya dengan segala macam keanekaragaman sumber daya dan sebagainya. Mempunyai karakter kenegaraan. Ya. Karakter kenegaraan di sini artinya di sini punya sifat-sifat yang memahami tentang
Ipolexos sebut Pancanegara. Kalau karakter wilayahnya tadi Trigatra, memahami tentang wilayahnya, memahami tentang penduduknya, memahami tentang sumber daya alamnya. Kalau kepahaman tentang karakter kenegaranya, maka dia harus paham bagaimana ideologinya orang Indonesia, bagaimana Indonesia berpolitik, bagaimana ekonomi Indonesia, sosial budayanya harus seperti apa. Jangan sampai kultur kita meniru kultur Amerika, meniru kultur Korea, meniru kultur Jepang dan sebagainya. Kulturnya kultur Indonesia, ideologinya Indonesia, ekonominya harus juga mengarah kepada ekonomi Indonesia, bagaimana Indonesia ekonomi, sosial budayanya, dan bagaimana cara mempertahankan negara ini tidak seperti bagaimana Malaysia mempertahankan negaranya, punya karakter sendiri. Seorang pemimpin nasional harus paham betul masalah ini. Kemudian karakter kebangsaan meliputi 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Memahami dan menamakan Pancasila sebagai ideologi negara, way of life, sumber dari segala sumber hukum, UUD 45 sebagai landasan hukum dalam kehidupan bernegara, sadar Indonesia ini sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang harga mati tidak boleh dipecah-pecah, tidak boleh kemudian ada upaya untuk memecah-mecah. Kemudian sadar bahwa Indonesia ini, bangsa Indonesia tidak satu golongan, beraneka ragam, bineka tunggal ika. Dan yang berikutnya adalah karena era 5.0, kita harus sadar bahwa ini adalah wujud dari adanya perubahan revolusi industri, adanya perubahan teknologi. 1, 2, 3, 4. Sekarang ini sudah masuk 4, tapi menurut saya Indonesia ini masih di 3 saja, masih belum. Kita 4, banyak ngomongnya 4, tapi realitanya SPBE gitu nggak jalan-jalan gitu, kan gitu. Jadi masih di 3 derajat, padahal ini sudah mau masuk ke era 5.0. Ya. Tentunya dengan sistem sosial yang sudah satu tingkat lebih tinggi, sudah 5.0 sudah mau masuk ke 6.0. Kita sudah masuk pada era robotik, artificial intelligence. Tapi kita bisa bicara komputer saja masih gaptek, masih banyak yang gaptek. Ya. Jadi inilah ketertinggalan kita. Seorang pemimpin nasional nggak boleh terus kemudian lalai dari hal masalah ini. Kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, ya, teknologi dan komunikasi ini menyebabkan disrupsi yang luar biasa. Perubahan tatanan sosial yang begitu cepat. Sekarang pasar sudah tidak berada dalam satu lokasi, pasar sudah masuk ke kamar, bukan masuk rumah, tapi masuk kamar. Ya kan? Kita nggak perlu lagi namanya beli pizza itu harus datang ke tempat pizza. Dari kamar sambil tiduran tuh pizza bisa datang ke kamar. Coba, ya. Disrupsi. Kalau kita tidak mengikuti perubahan nasional, tertinggal kita. Kita masih secara konvensional harus datang ke sana, bubar kita. Dan lebih parahnya lagi, disrupsi menimbulkan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini sudah kehidupan nyata yang kita hadapi. Kalau kita tidak menyesuaikan itu, artinya untuk bisa menyesuaikan berarti kita harus kenali, gitu. Kita kenali, kita pahami, kemudian kita bisa masuk ke dalam situ tanpa kita menjadi korban. Kita tidak boleh jadi korban. Kalau kita tidak tahu suka atau tidak suka, kita hanya menjadi korban disrupsi, korban VUCA. Dan yang lebih parah lagi, ini kaitan dengan masa kepemimpinan nasional, adalah post-truth. Post-truth ini sungguh luar biasa dalam konteks kepemimpinan nasional. Kebohongan-kebohongan demi untuk memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Tidak segan-segan menebar kebohongan-kebohongan, fitnah, hasad, dan sebagainya. Yang semua adalah perbuatan kezaliman, kemaksiatan yang luar biasa, yang dosa besar. Tapi apalah artinya itu semua? Karena itu dilakukan mereka yang sudah tidak tahu bahwa itu dosa. Ya. Oleh karena itu seorang pemimpin nasional harus adaptif dan kolaboratif, mampu beradaptasi dengan kondisi. Adaptasi tidak mesti harus terbawa arus. Kita hanya bisa mengikuti arus, tapi dengan tetap kontrol ada pada diri kita. Maka hakikatnya, ya, seorang pemimpin
nasional, next. Nah, itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dalam konteks diri. Sebelum dia menjadi bahwa pemimpin itu salah satunya adalah bisa jadi diri dan juga dia adalah seorang pemimpin umat. Jadi pemimpin umat ini yang tadi adalah presiden, ya, kemudian gubernur, bupati dan lain sebagainya. Seorang laki-laki itu pemimpin di keluarganya. Seorang ibu, istri itu pemimpin di rumah tangganya, suaminya. Dan seorang budak atau pembantu itu juga pemimpin bagi harta majikannya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau sadar itu, maka kita akan bisa menuju ke berikutnya. Nah, inilah hasil dari kepemimpinan yang baik. Ya, ini yang kita harapkan harusnya. Tapi kenyataannya sekarang ini bukan hanya yang baik, ya, tetapi juga ada hasil-hasil yang kita next. Ya. Sisi lain dari hasil kepemimpinan ini adalah adanya bencana. Kenapa timbul bencana alam? Kenapa timbul kemiskinan? Kenapa muncul korupsi? Kenapa muncul narkoba dan lain sebagainya? Sementara Allah berfirman, "Wal'an 'alal qura amana wa taqwa la fatahna 'alaihim barakah." Kalau umat, ya, warga, penduduk negeri-negeri itu beriman dan taat, Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kebanyakan manusia itu ingkar, maka Allah datangkan bencana, ada kemiskinan, ada korupsi, narkoba, karena jauhnya dengan Allah. Next. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena ini sudah kita ikuti di media sosial, kasus jual beli jabatan. Ini kan bukan sesuatu yang aneh ini. Ya. Next. Agak lambat ini ya. Iya, lambatnya. Ya, ini yang terjadi Bupati Pemalang terima suap sekian. Next. Ya. Next saja terus. Ini adalah salah satu disrupsi ini. Ya, ya. Ini ada rektor. Jadi bukan hanya di pemimpinan daerah, termasuk pemimpinan sudah masuk ke politik di wilayah akademisi. Nah, ini sangat berbahaya. Next. Ya. Ini semua tentunya berawal dari rekrutmen yang tidak sehat. Ya, next. Sorry. Saya mau cepat tapi terus ini proses rekrutmen yang tidak benar, ya, dari mulai CPNS sampai pada Panwaskam, terus next pejabat negara, pejabat keamanan juga ditengarai adanya kecurangan. Next. Next. Next, lanjut. Nah, jadi kita tahu bersama bahwasanya ternyata hancurnya sebuah negara atau mungkin maju untuknya sebuah negara itu ternyata bukan karena lama atau sebenarnya umur kemerdekaan. Mesir itu negara yang sudah merdeka ribuan tahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan mungkin anggap saja Singapura lah, yang baru merdeka tahun 60-an, itu lebih maju mana. Juga bukan karena kandungan sumber daya alamnya. Swiss punya apa kira-kira? Tapi kalau kita tanya, susu yang paling coklat yang paling terkenal dari mana? Padahal nggak punya peternakan sapi gitu. Coklat dan perkebunan coklat nggak punya. Kalau kita tanya susu yang terbaik dari mana? Bukan karena sumber daya alamnya, atau bukan karena banyak sedikitnya jumlah penduduk. Bukan pula yang hanya ditentukan oleh seorang pemimpinnya. Nabi Nuh itu kira-kira orang terbaik enggak? Ini kita contoh langsung yang paling ekstrim aja.
Tapi kira-kira dia mampu selama 950 tahun hanya mampu mempengaruhi berapa orang? Ya kan? Bukan pemimpin, salah satu pemimpinnya, tetapi adalah bangsanya, rakyatnya. Kualitas bangsa rakyatnya. Bagaimana dia punya integritas, etika, moral, kejujuran, adab, dan akhlak. Semakin bagus tingkatannya, dia akan semakin maju, semakin cepat kemajuannya. Kemudian kecerdasan spiritualnya, emosionalnya, intelektualnya, semangat dan cinta kerja, kepatuhan terhadap aturan dan hukum dalam masyarakat, negara, dan agama. Mari kita coba refleksikan dengan kita bangsa Indonesia. Kira-kira kita pada posisi atau tingkatan yang mana dalam konteks integritas, etika, moral, kejujuran, adab, dan akhlak. Kita berada posisi yang di mana dalam konteks kecerdasan spiritual kita. Semangat kerja bangsa kita ini, kesadaran untuk menghargai waktu, pemahaman akan pentingnya menabung dan investasi. Ini semua menjadi tolak ukur negara itu akan maju atau tidak, lebih maju atau tidak. Dan pendahulu kita sudah memframekan kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus punya fondasi yang kuat. Fondasinya adalah Pancasila. Pancasila itu sebenarnya diarahkan lebih kepada bagaimana manusia Indonesia ini harus berbuat. Next. Kembali lagi, ini adalah sejauh mana kita memahami diri kita ini diciptakan Allah untuk masing-masing menjadi pemimpin yang kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau setiap diri manusia ini paham itu, maka nanti akan muncul kepemimpinan nasional yang sesuai dengan next dan kita harapkan. Karena hakikatnya setiap pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Jadi kalau rakyatnya masih belum kualitasnya masih tadi yang masih di bawah rata-rata, maka akan muncul pemimpin yang seperti itu juga. Jadi tidak bisa kita terus hanya menuntut kepada pemimpin nasional kita harus ini. Tapi rakyat yang dipimpinnya tidak mencerminkan apa yang dia kehendaki. Next. Oleh karena itu program pemerintah ada 5 unggulan program pemerintah ini, salah satunya yang paling utama next itu adalah masalah bagaimana membangun sumber daya manusia, yaitu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan ulet serta memiliki ketangguhan. Ini semua dilakukan dalam rangka apa? Untuk bisa menciptakan negarawan. Artinya orang-orang yang berpikir tentang negara, bukan berpikir tentang kelompoknya saja, atau berpikir hanya individu-individu tertentu. Tapi seorang negarawan yang memiliki jiwa kepemimpinan nasional yang unggul, memahami konsep kenegaraan, berwawasan kebangsaan, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berjiwa rohaniah, guna mewujudkan kepentingan nasional. Next. Nah, kita masuk kepemimpinan nasional seperti apa untuk bangsa Indonesia. Yang pertama adalah dia memahami tentang karakter negaranya. Bahwa Indonesia sebagai negara maritim. Jadi kalau pemimpin yang bisa nggak memahami tentang masalah negara Indonesia sebagai negara maritim, nonsen dia. Ya. Kemudian dia punya karakter berwawasan kebangsaan, sadar bahwa apapun yang dilakukan harus dilandaskan pada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian berakhlak, ini core value, ya, core value kepemimpinan nasional. Memang ini kalau presiden yang meluncurkan adalah core value untuk ASN. Tetapi kalau saya menggunakan ini untuk semua kata kepemimpinan nasional harus punya dia berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin hakikatnya pelayan. Jangan dibalik, malah tingginya dilayani. Pemimpin itu melayani rakyat, bukan rakyat melayani dia. Kalau pas siap nih jadi pemimpin, jangan kita minta datang ke daerah, ke rakyat, kemudian minta rakyat akan melayani kita. Enggak, kita datang ke daerah untuk melayani rakyat butuh apa, bukan kemudian rakyat menyiapkan apa untuk kita. Dan semua di semua level. Ya. Akuntabel, ya, hanya adalah kapabilitas, harmonis, loyal, adaptable, dan kolaboratif. Ini semua bisa dilakukan kalau kita bangsa ini bangsa yang Pancasilais.
berketuhanan, berperi kemanusiaan, berperadaban, dan berkeadilan. Next. Nah, mari kita coba lihat apa yang dimaksudkan berkarakter maritim. Next. Ya. Kita dulu pernah menjadi negara yang besar sebenarnya. Dan Indonesia pernah jadi negara besar karena Indonesia adalah sebagai negara maritim. Sriwijaya, Majapahit, Makassar, next. Ya. Semuanya adalah negara-negara atau kerajaan-kerajaan maritim besar di dunia pada saat itu. Contoh misalkan Makassar, suku Bugis, dia bukan hanya hidup di Makassar, tapi dia mampu mengarungi samudra sampai dengan Madagaskar misalkan. Sriwijaya, dia mampu menguasai wilayah Selat Malaka saja sudah menjadi negara yang tangguh besar. Apalagi Majapahit dengan kekuatan lautnya, dia bisa mendeploy kekuatan lautnya untuk menguasai Nusantara ini. Semuanya adalah berorientasi pada laut. Next. Namun kemudian datang Belanda, jiwa bahari, jiwa maritim ini kemudian dipecah belah. Yang tadinya bangsa Indonesia berorientasi pada dunia luar, kemudian ditutup orientasi dunia luarnya. Kemudian dipecah belah. Persatuannya dipecah belah. Persatuan yang oleh Majapahit pada saat itu Pati Gajah Mada berusaha untuk menciptakan persatuan kesatuan Nusantara tan amukti palapa lamun durung nuswa asum amusti Nusantara itu dirusak, dipecah belah, divide et impera. Maka bukan hanya karakter kemaritiman, karakter bahari yang dirampas, tapi juga semuanya. Dan dirubahlah karakter bangsa Indonesia yang tadinya bangsa maritim menjadi bangsa agraris. Orientasinya ke dalam. Dia sudah buta dengan situasi di luar sehingga dia sulit untuk menyesuaikan dengan dunia luar. Next. Maka di sini Bung Karno begitu merdeka mengingatkan pada bangsa Indonesia, jangan lupakan sejarah. Sejarah yang bagaimana? Next. Sejarah bahwa bangsa Indonesia dulu adalah bangsa samudera. Bangsa Indonesia adalah bangsa laut. Dan bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat, tidak akan menjadi bangsa atau negara yang kuat jika tidak menguasai samudera, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim. Next. Apa itu bangsa maritim? Yaitu bangsa yang menguasai medan hidupnya terbuka, outward looking, bukan inward looking. Dia selalu bersaing, selalu menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan yang di luar dan berusaha untuk mengungguli apa yang ada di luar. Visioner, ya. Punya visi ke depan yang jauh ke depan, bukan hanya yang pada zona nyaman, status quo, ngene-ngene, ya. Sudah nyaman dengan kondisinya dan sulit untuk berkembang, untuk maju. Transformable, ya. Bukan transaksional. Transformable. Apa yang baik ditransformasi, diperbaiki terus, mengikuti perkembangan. Dan bangsa yang ulet, pantang menyerah, adaptable, dan kebersamaan. Inilah yang diharapkan oleh Indonesia sebenarnya. Ya. Upaya ini next. Ini bukan hanya pada saat setelah merdeka sampai sekarang, tapi bukti bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa maritim, jejaknya sudah sebelum dijajah sampai dengan dijajah, dan Belanda yang masih tetap dengan bangsa maritim itu justru Belanda. Indonesia dibuat menjadi bangsa agraris untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tahan, Indonesia tidak berpandangan outward looking, pokoknya dia tanam, bikin kerja paksa, bikin kerja rodi, nanam semua rempah-rempah yang dia butuhkan, kemudian diangkut ke Belanda, ke Eropa untuk memiliki kebutuhannya. Kita hanya cukup jadi budak. Kemudian diberikan semangat, ini bangsa agraris. Udah gak usah susah-susah, ini bukan lautan dan kolam susu. Ya. Kail dan jala sudah cukup menghidupimu. Ngapain kau susah-susah nyebrang lautan, ada badai segala macam, kau mati nanti di sana. Ya, tongkat dan batu sudah jadi tanaman. Apa yang kalian anda cari lagi susah-susah nyebrang lautan? Saya saja yang nyebrang-nyebrang. Ya. Tapi hasilnya bukan bangsa Indonesia yang menikmati, tetapi Belanda dan Eropa negara lain yang menikmati. Maka begitu mereka diingatkan lagi dan perjuangan untuk kembali
sudah dilakukan oleh Insinyur Juanda dan lain sebagainya. Next, sampai dengan kepemimpinan kita yang sekarang ini untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia hanya akan maju kalau seandainya kembali menjadi bangsa maritim. Makanya visinya adalah menjaga Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kepentingan nasional dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritim sebagai salah satu medianya. Kembali satu hal, bahwasanya kepemimpinan nasional Indonesia akan berhasil mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional kalau bisa mengimplementasikan jiwa maritim, jiwa bahari kepada dirinya dan seluruh bangsa Indonesia. Next, maka dalam poros maritim dunia ini yang pertama kali diperjuangkan adalah mengembalikan jiwa bahari. Baru setelah kita jiwa bahari kembali, bukan berarti berurut-urut, tidak. Tapi upaya ini harus secara paralel dengan mengutamakan jiwa bahari. Tanpa jiwa bahari sulit untuk melaksanakan yang berikutnya. Tapi dengan jiwa bahari dan berpandangan keluar, outward-looking, kita akan mampu untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam, ya, kemudian memprioritaskan pada masalah infrastruktur dan konektivitas, pada diplomasi maritim, dan bagaimana kita harus menjaga. Next, ya, itulah bahwa seorang pemimpin nasional harus berjiwa maritim. Yang berikutnya adalah jiwa mempunyai berwawasan kebangsaan. Next. Nah, untuk itu dalam rangka untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, di sini Presiden punya cara untuk bagaimana mengembangkan itu, yaitu dengan cara kita menanamkan kembali karakter bangsa Indonesia, karakter bela negara, karakter wawasan kebangsaan. Sejauh mana rakyat ini mempunyai cara pandang terhadap bangsanya, bangsa Indonesia ini, terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air, dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai landasan bangsa ini, sebagai way of life bangsa ini. Yang harapannya apabila itu dipahami dan diamalkan, maka akan muncul karakter jiwa kemandirian, ya, tidak tergantung pada negara lain. Sekarang ini masih banyak sekali kita tergantung negara lain, tergantung pada bantuan finansial, bantuan teknologi, bantuan itu dan sebagainya. Seharusnya bangsa ini semuanya punya, tidak perlu lagi. Kalau kita rakyatnya ini betul punya jiwa kemandirian, kita punya waktu untuk menyiapkan itu semua. Mungkin telat, tapi itu lebih baik daripada kita terus bergantung. Saatnya sekarang belum, maka saatnya sekarang harus mulai. Pemimpin nasional harus bisa mengarahkan rakyatnya untuk mulai tidak tergantung. Sekarang ini sudah diberikan ketergantungan berikutnya. Rakyatnya tergantung pada BLT. Sedikit-sedikit masalah, nunggu BLT. Masalah BLT datangnya dari mana? Nggak tahu, itu bukan urusannya rakyat. Padahal butuh BLT itu berarti butuh uang cash. Uang cash berarti harus ada usaha. Kalau usaha nggak ada, baru utang. Makanya negara ini utang terus. Semakin besar, semakin besar. Silakan cek itu terbuka itu kalau kita lihat utang Indonesia tidak pernah menurun, yang adalah naik terus. Ya, apalagi kemarin COVID, APBN yang harusnya cuma sekitar 1.850, COVID kemarin melonjak naik hampir 1.000 triliun untuk menyelesaikan COVID. Dari mana kira-kira? Ya, dan sebagainya. Bisa dibayangkan beban generasi berikutnya akan semakin berat kalau dia mau mikirin negara. Tapi kalau enggak, ya kita tinggal tunggu waktunya saja, kan gitu ya. Siapa generasi berikutnya? Anak cucu kita. Atau kita akan memberikan beban kepada kita? Sebaiknya kita mulai waspada. Demokrasi itu menjadi harus karakter bangsa kita. Demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dibangun atas mufakat, perwakilan, dan dengan hikmah. Bukan demokrasi berdasarkan menang-menangan, grup-grup besar yang menang, bukan. Sekarang yang dibangun adalah demokrasi voting. Demokrasi voting adalah demokrasi menang-menangan. Siapa banyak dia menang. Tapi demokrasi mufakat, Pancasila, bukan. Munculnya kepahaman dari seluruhnya dan mufakat untuk melaksanakan. Itu butuh ilmu. Makanya demokrasi voting tidak perlu pakai ilmu.
Ya, suaranya seorang profesor itu sama dengan suaranya pemulung gitu. Satu suara. Kira-kira kita disamain dengan pemulung gimana, Prof? Ya, kita yang belajar susah payah dengan keluar keringat, tenaga dan sebagainya, ternyata begitu kita milih pemimpin, kita punya suara yang sama. Ya, inilah pengingkaran terhadap Pancasila sebenarnya. Mudah-mudahan ini segera kita sadari dan kita akan bisa kembali. Amerika yang kata negara demokrasi, berapa cuma partainya? Di balik itu memang banyak partai, tapi mereka berkoalisi untuk 2 partai. Lebih simpel. Ya. Mempercayakan kepada ahlinya, mempercayakan kepada yang berilmu. Dan demikianlah sebenarnya ajaran Islam mengajarkan untuk memilih pemimpin itu diwakilkan kepada orang yang berilmu. Kan orang yang berilmu pasti dia akan memikirkan bukan hanya dirinya, tapi memikirkan untuk kepentingan bersama kalian. Takut dia kepada Allah. Hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang tidak takut kepada Allah, ini tanya orang bukan orang berilmu. Ini orang bodoh, kan? Secerdas apapun di pandang kita, kalau dia tidak takut dengan Allah, tidak takut kematian, ini orang bodoh. Karena dia menjual surga yang begitu mahal dengan kemaksiatan yang dia akan dapat, namanya neraka. Dia menjual surga untuk membeli neraka jahanam. Namun itu bilang, mudah-mudahan dari Universitas Andalas ini sudah mulai awal sudah berorientasi adalah akhirat. Makanya tadi saya tertarik di logonya itu ada gambar kapal, ada gambar perahu itu. Ini artinya wawasan maritim sudah punya ini. Ya, sebagai pemimpin nasional berwawasan maritim sudah punya ini oleh Andalas ini. Kemudian mengutamakan persatuan nasional, bukan hanya untuk kelompok-kelompoknya, bermartabat, menjaga martabat dirinya di dunia internasional. Tidak dengan kita kadang melacurkan diri, ya, mempercayakan kepada negara kita harus punya martabat di dunia internasional. Ini semua hanya akan bisa kita lakukan kalau seandainya kita paham dan mau mengamalkan 4 konstitusi dasar bernegara, berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Ya, pahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus laksanakan ideologi negara, falsafah pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak kata lain, dan itu sudah dibuktikan. Ya, siapa yang menentang Pancasila? Di sila berapa yang dia tidak sependapat? Apalagi 5 sila. 1 sila saja dianggap sependapat, rasanya ini sudah bukan manusia lagi. Ya. Tidak disetujui pada sila pertama, berarti ateis, bukan Indonesia tempatnya. Tidak setuju dengan sila kedua, ini sama dengan binatang. Kalau tidak berperi kemanusiaan, berarti berperi apa? Kan gitu. Kalau dia tidak setuju dengan sila ketiga, ini berarti apa nih? Ya nggak suka persatuan berarti apa ya? Selain persatuan yang baik itu apa? Ya. Tidak suka dengan musyawarah mufakat, dengan ilmu berhikmah, orang-orang bodoh berarti. Ya, menang-menangan mutunya. Terus kemudian dia mau sejahtera sendiri, tidak mau berkeadilan. Jadi ini bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa ini yang sebenarnya nilai-nilai manusia secara universal, dan bangsa-bangsa dunia itu sudah justru mereka menerapkan Pancasila, walaupun malu-malu tidak menggunakan istilah-istilah yang ada pada kita, tapi intinya semua negara menggunakan ini. Dan kita sudah duluan. UUD 45 adalah implementasi secara hukum dari pengamalan Pancasila. Bagaimana kita hidup bernegara, dibuat aturan-aturan pasal-pasalnya. Semuanya landasan adalah Pancasila. Jadi kalau kita sebagai negara, kalau kita berada Pancasila, pasti UUD 45 itulah terjemahannya. NKRI, maka itu sudah pilihan. Tidak ada lagi orang Indonesia terus berusaha ingin pecah-pecah, kembali lagi nanti pengalaman masa lalu zamannya Mojopahit dipecah-pecah dan kali bubar. Kalau mau eksis tetap harus bersatu. Kesadaran untuk bersatu, Budi Utomo sadar bahwa ternyata mengusir penjajah yang notabene hanya kekuatannya kecil,
diusir dengan cara lokal, pahlawan-pahlawan lokal, nggak ada yang mampu. Muncul kesadaran kita harus bersatu padu, Budi Tomo. Untuk mewujudkan kesatuan, itu kebangkitan itu butuh waktu 20 tahun, 1928 baru muncul itu rasa persatuan. Ya, dan merdeka tahun 45. Sekarang ini sudah berjalan sekian, ada upaya untuk mencah belah lagi. Ini berarti sudah jiwa penjajah ada pada diri kita. Kita sangat pengen pecah-pecah lagi. Memang sih judulnya nggak pecah, tapi pemekaran itu kan sama aja juga pemecahan gitu. Ya, setelah mekar gitu, terus kan nggak tunduk kan kepada yang di atasnya. Bupati mana kemarin? Meranti misalkan. Bila perlu seakan-akan senjata, Mas. Luar biasa. Demi untuk dirinya dia. Ya. Apa enggak ada cara tabayun yang benar? Kan gitu ya. Kalaupun memang ada salah, apa enggak bisa dengan cara tabayun? Apakah begitukah karakter bangsa Indonesia? Sebenarnya tidak. Karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila. Tidak mungkin kalau dia ada masih di dirinya jiwa-jiwa Pancasila berusaha mengeluarkan kata-kata gitu. Tidak mungkin. Ya. Bineka Tunggal Ika, kesadaran bahwa kita ada berbeda-beda. Next. Ya. Dan ini semua, apabila 4 konstitusi dasar ini kita pahami, akan muncul jiwa bela negara. Dan jiwa bela negara inilah kesediaan untuk berbakti dan berkorban untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Yang memiliki spektrum yang sangat luas tentunya, bukan hanya untuk kepentingan kayak ini. Ini ada kesalahan selama ini, bela negara seolah-olah perang lawan kekuatan musuh atau kekuatan militer. Enggak, bela negara spektrumnya sangat luas, termasuk mahasiswa pun punya kewajiban untuk bela negara dengan tetap menjadi mahasiswa. Caranya belajar yang baik, jangan konflik antara mahasiswa. Ya, itu sudah bagian dari bela negara. Kalau dapat tugas sekolah ke luar negeri, tunjukkan sebagai bangsa Indonesia yang super. Ya, nggak akan nyontek, berperilaku bagus, sehingga akan membawa nama harum bangsa ini. Bukan kemudian melacurkan diri. Ya. Melakukan diri dalam konteks, kemudian dia malah justru jadi bangsa lain. Balik ke Indonesia, ingin merubah Indonesia menjadi negara di mana dia belajar. Oh, di Amerika bla 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 bla, ini bagus. Buatlah kultur bangsa dirubah jadi bangsa Amerika. Nggak bisa seperti itu. Allah sudah buat itu. Bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki perempuan, daripada dibuat bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu memang sudah berbeda hakikatnya. Nggak bisa kita terus kemudian merubah semua jadi sama, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa membuat semuanya jadi sama. Sekiranya aku kehendaki muat manusia menjadi umat yang satu, Allah akan berbuat, tapi bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak seperti itu. Maka ini nilai-nilai dasar bela negara ini harus didasar dari cinta tanah air, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, bukan hidup sendirian atau kelompok-kelompok tertentu. Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi, Pancasila ideologi bukan agama. Jadi jangan jadikan Pancasila sebagai agama, tapi Pancasila hanya sebagai ideologi saja. Ya, beda ya, ideologi dengan agama berbeda. Makanya dalam Pancasila hanya memberikan nilai berketuhanan yang maha esa. Tapi kemudian agamanya apa? Monggo silahkan. Ya. Tapi hakikatnya tidak mungkin dunia ini Tuhannya banyak. Kalau ini dunia diciptakan oleh Tuhan yang banyak, gelut ini. Kalau Tuhannya saling klaim gimana? Ini ciptaan saya, enggak, ini ciptaan saya, oh enggak, ini ciptaan saya. Ini Tuhan masing-masing membawa umatnya, kan repot itu. Adanya keteraturan, adanya keharmonisan dunia ini, karena sadar bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang esa. Masalah yakinnya Tuhan yang esa itu siapa? Itu monggo urusannya. Maka kita yakin dia beragama apapun, dia juga diciptakan oleh Tuhan saya. Saya nggak boleh zalim kepada orang yang mengaku beragama lain dengan saya, nggak boleh. Intinya, ya rela berkorban untuk bangsa. Kalau bangsa negara ini mendapatkan ancaman, kita siap untuk ancaman ideologi, ancaman ekonomi, ancaman politik, ancaman sosial budaya, atau ancaman pertahanan keamanan. Kita siap untuk rela berkorban, untuk berjihad.
membela bangsa dan negara, bukan dengan cara membunuh diri. Membunuh diri hakikatnya hanya membunuh dan bunuh diri. Dosa orang membunuh, dosanya apalagi membunuh banyak orang. Satu orang saja dosanya adalah sama dengan membunuh semua manusia. Ditambah lagi dia bunuh diri. Dosa bunuh diri hukumannya adalah dia akan diadab dengan cara dia bunuh diri. Ya. Jadi ini ada penyimpangan-penyimpangan karena ketidakpahaman dengan agama. Ya. Next. Ya. Dan yang berikutnya adalah dalam hal masalah berakhlak. Ya. Jadi salah satu syarat untuk menjadi pemimpin nasional tadi adalah berakhlak. Dia akan harus mampu beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Next. Ya. Bahwa teknologi kita hidup ini sebenarnya secara mendasar teknologi itu hanya untuk mempermudah kita. Ya. Secara dasar manusia adalah tetap manusia. Konteks hubungannya dengan Tuhan sudah diberi aturan tertentu dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi khusus dengan hubungan dengan Tuhan. Kalau dalam syariat Islam mengatakan itulah ibadah madhab. Tidak boleh kita memvariasi atau mungkin merubah-rubah tata cara sholat, tata cara wudhu. Karena kecerdasan kita mengatakan, loh saya ini buang hajat, jadi batal wudhu. Kok yang dibasuh tangan harusnya cukup dengan apa namanya istinja sudah cukup. Kenapa kita harus kembali hubungannya tangan dengan alat buang kotoran kita gitu. Nah, kalau menggunakan akal akan seperti itu. Itulah orang modern yang semua mulai banyak pertanyaan. Tetapi kembali lagi Allah katakan ikuti samina wa ta'na. Khusus masalah ibadah madhab. Seandainya agama itu dengan akal, maka harusnya kalau kita tayamum atau wudhu pakai sendal, pakai khuf, harusnya dilap adalah bawahnya. Tapi ternyata perintahnya hanya yang dilap atasnya. Itu Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita. Tapi agama adalah dengan dalil. Itu ibadah madhab, nggak boleh dirubah karena sudah sempurna. Ditambah, apalagi dikurang. Sudah ikuti samnya wa ta'na. Tapi yang ghairu madhab, maka disinilah dalam konteks 4.0, 5.0 adalah ibadah ghairu madhab. Kita harus menyesuaikan dengan landasan-landasan yang sudah ditetapkan. Sepanjang tidak ada larangan, dulu jalan-jalan dengan unta, sekarang ada pesawat. Ada larangan nggak menggunakan pesawat? Tidak ada, naik. Itu nggak ada urusannya dengan ibadah. Urusannya dengan ibadah adalah doa naik unta dengan doa naik pesawat sama, Pak. Itulah ibadahnya. Tapi pesawatnya itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Jadi kalau ingin dapat amalan akhiratnya, doa naik kendaraannya, doa naik unta dengan doa naik pesawat itu sama, padahal kecepatannya beda gitu. Ya, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita ikuti. Ya. Seorang pemimpin nasional harus bisa mengikuti perkembangan zaman ini, beradaptasi, selalu beradaptasi dan membawa rakyatnya juga ikut bisa mengikuti. Next. Kehidupan sekarang ini 4.0 sudah sampai pada 5.0 ya. Dan kita sudah pada masuk teknologi ini telah membawa kepada perubahan sosial. Perubahan sosial yang dari awalnya dulu orang untuk demi hidup itu dengan cara berburu, berpindah-pindah tempat, capek berpindah tempat, dia menetap tapi tetap butuh makan, maka dia beternak, kemudian bercocok tanam, kemudian ditemukan alat pilihan lagi, maka itu menjadi sosial dia mulai dengan alat-alat tambahan teknologi, kemudian dia terakhir adalah dengan ditemukannya Internet of Things, itu menjadi semakin maju lagi dan sekarang ini sudah ke depan, sebenarnya sudah mulai di sekarang ini adalah dengan menggunakan teknologi artificial intelligence, kecerdasan artifisial yang tadinya hanya dengan otak. Teknologi 4.0 kita tidak perlu lagi mencari data dan mencari data, kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, tanya ke guru, cari guru dan sebagainya. Tetapi sekarang ini 4.0 menawarkan kita duduk di tempat, kita bisa cari data.
Makanya sekarang ini 4.0 yang nyata adalah dengan kuliah online. Kurikulum Merdeka ini adalah sebenarnya implementasi dari 4.0. 4.0 belum kita kuasai, sudah mau masuk kepada 5.0. Ya, sudah era cloud, di mana manusia sudah tinggal pakai. Kalau 4.0 itu datanya kita dapat, kemudian kita olah sesuai dengan keinginan kita. 5.0 itu sudah tinggal kita pakai, nggak usah mikir lagi. Maka nanti pada waktunya, di saat manusia sudah semuanya tergantungannya pada teknologi, ada waktu di mana teknologi akan dihapuskan di dunia ini. Di saat itu mulai panik dengan manusia. Yang biasa tergantung teknologi sudah panik, itu berarti kiamat sudah dekat gitu. Ya. Suka atau tidak suka, begitu yang dikabarkan oleh Rasul.